baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Nah, dalam hal ini saya akan mengangkat tema yaitu tentang menzalimi diri dengan hati, ya, dengan hati. Nah, jadi menggunakan anggota tubuh kita justru untuk perbuatan yang tercela, yaitu dengan hati. Hati bisa melakukan tercela dengan hati. Di mana hati adalah raja yang mengendalikan seluruh anggota tubuh kita. Jika hati bersih dan sehat, maka anggota badan akan melakukan kebaikan. Sebaliknya, jika hati rusak, maka perilaku kita akan juga rusak. Ini disintir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang bunyinya laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum udunun la yabsiruna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum udunun a'yunun la yasma'una biha bal hum adallun wa sa'at sabila. Nah, ini yang digarisbawahi adalah mereka itu kami akan menempatkan di neraka jahanam itu adalah mereka yang kebanyakan itu dari jin dan manusia, yang mereka itu diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum la yafqahuna biha. Dengan hatinya itu tidak bisa memahami yang baik dan yang benar. Dan mereka diberi mata, diberi telinga, tidak bisa mendengar yang benar, dan diberi mata, tidak bisa melihat dengan yang baik. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada mereka, dan sebaliknya jalan. Nah, kemudian di dalam surat Al-A'raf juga tadi Al-A'raf 126 yaitu bunyinya wa ja'alna lahum sam'a wal absara wal afidah fama agna minhum sam'u wal absaruhum wal afidatahum min syai'in idza kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqqa bihi wa ma kanu bihi yastahzi'un. Ya, artinya kami benar-benar telah menjadikan atau memberikan kepada mereka itu pendengaran. Nah, mereka itu ini maksudnya adalah kaum Ad, ya. Samaan, pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidatu dan hati nurani tidak akan berguna bagi mereka itu. Hatinya, pendengarannya, penglihatannya dan hati mereka itu sedikit pun jika mereka itu adalah mengingkarinya. Mengingkari di ayat itu, mengingkari pada ayat Allah, wa qawmihim, dan pasti akan dikepung dengan azab Allah. Wa makanu biyastajun, dan mereka itu adalah telah memperolok-olokkan, ya, dari ayat-ayat Allah itu diperolok-olokkan. Nah itu dengan jadi di sini hati kotor akan mewarnai perilaku sehari-hari dengan perbuatan yang buruk, ya, seperti mungkin kemusyrikan, kesombongan, dan menggunakan syahwat dan tidak terkendali. Riwayat Bukhari nomor 528 dan Muslim juga
sesungguhnya dalam suatu jasad manusia itu ada mudghah, sepotong daging. Ya, apabila baik maka sepotong daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Faidah fasadat jasadul qulub, apabila rusak hati segumpal daging itu, maka rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, ingatlah, ketahuilah bahwa yang disebut dengan segumpal daging adalah hati. Jadi ternyata hati kita itu adalah sebagai pengendali. Kemudian juga dengan hati-hati dengan hati itu, jangan sampai mempunyai keyakinan yang salah. Ya, keyakinan yang salah seperti musyrik, ya itu keyakinan salah. Kemudian bahkan musyrik itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi akan mengampuni dosa selain daripada syirik itu. Yaitu kemudian keyakinan salah itu contohnya, keyakinan yang salah itu contohnya adalah ritual yang tidak ada contohnya, ritual ibadah atau perayaan-perayaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu keyakinan yang salah. Kemudian di sini adalah ada oleh Rasulullah SAW juga nanti ada penyakit hati, ya. Ini penyakit hati dan bagaimana cara mengendalikan hati itu atau mengantisipasi supaya penyakit hati itu kita kendalikan. Tapi di kesempatan yang lain. Tapi ini adalah kita harus, ya, untuk kali ini kita usahakan semoga Allah mengampuni dengan dosa-dosa kita itu. Dengan cara apa? Ucapkan, yaitu ya Allahumma inni dolantu nafsi dulman katsira wala yakunu illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Itu setelah baca Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri dan sebagainya. Setelah itu sebelum salam membaca ini, Allahumma inni dolantu nafsi dulman katsir, ya Allah, sehingga kami banyak zalim kepada diri kami ini, dan tidak akan bisa yang mengampuni dosaku kecuali Engkau. La yaghfiru illa anta faghfirli maghfiratan, maka ampunilah aku dengan ampunan min indika, di sisimu. Innaka anta ghafurur rahim, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kali ini, yaitu jangan sampai kita itu mendolimi dengan diri kita, yaitu terutama dengan hati, ya. Kemarin dengan mulut, sekarang dengan hati, dan nanti bukan yang lainnya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, yang baiknya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya kesalahan saya sendiri. Mohon maaf. Aku boleh ada astagfirullahaladzim wa lakum billahi taufiq